Kaisar Naga Abadi Chapter 721 Bahasa Indonesia. 721 Garis Darah Nirwana, kembali. Kaca, koma, kepompong hitam di kepala Xian Yanxing terbuka dan cahaya perak menyilaukan memancar. Itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh cakra. 9. Lu Ming melihat 9 cakra perak sekilas. Garis keturunan peringkat 9 tingkat raja. Bagaimana mungkin? Lu Ming tercengang. Jian Feiliu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka pernah bertarung bersama sebelumnya, jadi mereka tahu bahwa garis keturunan Xian Yanxing adalah garis keturunan raja tingkat ke-7. Tapi sekarang, itu telah menjadi garis keturunan raja tingkat 9. Itu luar biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Garis keturunan ini memang kuat. Saya ingin tahu di level berapa garis keturunan ketiga itu. Petik 2. Lian Chang memandang Xian Yanxing dan mengangguk puas. Tampaknya 9 garis keturunan naga bukanlah satu-satunya garis keturunan yang menakjubkan di dunia. Lu Ming menghela nafas. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Dulu, tempat tinggalnya terlalu kecil. Ketika dia melangkah ke panggung yang lebih luas, dia pasti akan melihat hal-hal yang lebih indah. Ada berbagai macam garis keturunan, dan 9 garis keturunan naga bukanlah satu-satunya yang dapat ditingkatkan. Garis keturunan Xian Yanxing mampu maju ke alam raja tingkat 9 melalui kelahiran kembali garis keturunannya. Garis keturunan raja tingkat 9 adalah tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh garis keturunan kedua. Jika seseorang ingin mencapai tingkat dewa, mereka biasanya harus memilih garis keturunan ketiga. Setelah beberapa saat, cahaya perak menghilang dan pembuluh darah di belakang Xian Yanxing menghilang ke dalam tubuhnya. Dia membuka matanya. Baiklah, sekarang, melangkahlah ke altar dan aku akan mengirimmu keluar. Kata Lian Chang. Jian Feiliu dan Xian Yanxing berjalan ke altar sementara Lu Ming mendatangi Lian Chang dan membungkuk, "Guru, murid akan pergi." "Ya, pergilah. Saya tidak dapat membantu Anda di masa depan. Anda harus mengandalkan diri sendiri." Liao Chang mengangguk. Hati Lu Ming sakit. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama bersama Lian Chang, Lu Ming memang menganggapnya sebagai guru sejatinya. Sebenarnya, ini adalah guru pertama yang diakui secara resmi oleh Lu Ming. Lu Ming tahu betul bahwa perpisahan ini mungkin merupakan perpisahan yang abadi. Dengan kekuatan jiwa Lian Chang, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa tahun. Kaisar suatu generasi berakhir dalam kondisi seperti itu. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Lu Ming membungkuk lagi dan melangkah ke altar. Lian Chang melambaikan tangannya dan altar mulai bersinar. Prasasti muncul dan saat berikutnya, dunia mulai berputar. Ketika lingkungan mereka sudah stabil, mereka membuka mata. Dengan angin laut bertiup ke segala arah, mereka sampai di sebuah pulau kecil. Tempat ini seharusnya menjadi salah satu pulau kecil di Samudera Astral yang kacau balau. "Saudara Lu, terima kasih, Nona. Terima kasih." Jian Feiliu menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kali ini hanya 3 orang yang keluar. Dia tahu betul bahwa yang lain mungkin akan tinggal di bawah tanah selamanya. Satu-satunya alasan dia bisa keluar pasti karena Lu Ming dan Xian Yanxing. Dia sangat berterima kasih. Jika dia tinggal di bawah tanah selamanya, itu lebih buruk daripada kematian. Tidak perlu berterima kasih padaku, Saudara Jian. Lu Ming tersenyum tipis. Saudara Lu, Nona Xie, apa rencanamu mulai sekarang? Jian Feiliu bertanya. Kami keluar untuk melatih dan meningkatkan kultivasi kami. Setelah pertempuran Providence dimulai, kita akan menuju ke wilayah bela diri langit. Kata Lu Ming. Wilayah bela diri langit adalah tempat istana utama istana surgawi kaisar berada. Oh, jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak kembali ke Sekte Pedang Emas bersamaku, lalu pergi ke wilayah Raja Surgawi? Pertarungan peringkat Raja Surgawi akan segera dimulai. Bagi semua raja tingkat puncak, ini adalah kesempatan yang sangat diperlukan. Kata Jian Feiliu. Pertempuran peringkat Raja Surgawi. Lu Ming tercengang. Selain pertempuran Providence, mengapa ada pertempuran lain dalam daftar Raja Surgawi? Saudara Lu, kamu tidak tahu tentang pertarungan peringkat Raja Surgawi. Jian Feiliu sedikit tercengang. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Baiklah, di domain Raja Surgawi,
Ada 2 prasasti Raja Surgawi yang dibuka setiap 3 tahun sekali. Prasasti Raja Surgawi memiliki efek ajaib pada Raja tingkat puncak, dan banyak orang telah menerobos ke lautan alam jiwa karena mereka. Namun, ada batasan jumlah tempat yang bisa mendapatkan kesempatan terakhir. Hanya ada 108 tempat. Namun, ada banyak tingkatan Raja Puncak di wilayah Tandus Timur. Semua orang menginginkan 108 tempat ini, sehingga memicu serangkaian perkelahian. Ini adalah pertarungan untuk peringkat Raja Surgawi. Sekarang, pertarungan peringkat Raja Surgawi tidak hanya untuk memperebutkan tempat 108, tetapi juga untuk peringkat para raja. Merupakan suatu kehormatan untuk menentukan raja terkuat. Di antara mereka, 10 besar peringkat Raja Surgawi dikenal sebagai 10 Raja Surgawi. Jian Feiliu menjelaskan secara detail. Oh, Lu Ming mengangguk. Dia secara kasar mengerti. Ini berarti mereka harus bersaing untuk mendapatkan peringkat dan peluang. Pertarungan peringkat Raja Surgawi sangatlah intens. Karena tidak ada batasan umur, banyak monster tua yang telah dibudidayakan selama hampir 1000 tahun akan diberangkatkan. Ada banyak ahli. Monster-monster tua itu mungkin memiliki potensi yang terbatas, tetapi setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, kekuatan tempur mereka sangatlah menakutkan. Banyak orang jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik yang bukan tandingan mereka. Kata Jian Feiliu. Baiklah, kami akan pergi ke Sekte Pedang Emas bersamamu terlebih dahulu, lalu menuju ke wilayah Raja Surgawi. Lu Ming segera mengambil keputusan. Alam angin, api, dan petir miliknya semuanya tertahan di batas level pertama. Mungkin pertempuran daftar Raja Langit akan menjadi kesempatan baginya untuk menerobos. Tanpa menerobos lautan roh, hampir mustahil untuk menonjol dalam pertempuran Providence. Xian Yanxing juga mengangguk. Meskipun dia pernah mendengar tentang pertarungan peringkat Raja Surgawi, itu hanyalah desas-desus. Dia juga cukup penasaran. Kemudian, ketiganya naik ke udara dan terbang menuju barat. Wilayah cahaya keemasan, tempat Sekte Pedang Emas berada, terletak di sebelah barat Samudra Astral yang kacau. Setelah terbang selama sehari, mereka bertiga sampai di sebuah pulau besar. Mereka mencocokkan peta dengan lokasi mereka saat ini. Ini harus menjadi perjalanan 10 hari dari wilayah cahaya keemasan. Ayo kita naik bonekanya. Dengan lambaian tangan Lu Ming, boneka ular raksasa muncul. Boneka ular raksasa ini memiliki panjang 50 meter dan memiliki kekuatan tempur yang setara dengan tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Itu berasal dari suku ular Yin. Kali ini, Lu Ming membawa kembali cukup banyak boneka. Jian Feiliu terkejut saat melihat Lu Ming mengeluarkan boneka ular raksasa itu dan merasakan aura kuat yang dipancarkannya. Saya tidak menyangka saudara Lu begitu kuat dalam seni bela diri dan prasasti. Jian Feiliu menghela nafas. Untuk dapat mengendalikan boneka yang setara dengan alam samudera spiritual tingkat keempat, api energi mental Lu Ming jelas sangat menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, dia pastinya adalah seorang alkemis prasasti sejati. Pada usia ini, seni bela dirinya tidak hanya begitu menakutkan, tetapi dia juga telah mencapai ranah prasasti Dao. Jian Feiliu meratap dalam hatinya. Apakah dia masih manusia? Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Boneka ular raksasa itu sangat besar, dan ada banyak ruang untuk mereka bertiga naiki. Boneka ular raksasa itu mengepakkan sayapnya, dan hembusan angin kencang bertiup. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Sangat cepat, Lu Ming sedikit terkejut. Setelah keluar dari tanah, ia menemukan bahwa kecepatan boneka ular raksasa itu berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat berada di bawah tanah. Seperti yang diduga, kecepatannya benar-benar ditekan saat berada di bawah tanah. Terbang menjadi jauh lebih sulit, dan begitu mereka keluar dari tanah, seolah-olah mereka tiba-tiba terbebas dari belenggu dan bebas terbang di angkasa. Kecepatan terbang boneka ular raksasa itu bahkan lebih cepat dari kecepatan terbangnya. Itu benar-benar setara dengan kultivator tingkat samudera spiritual tingkat 4 yang bergegas dalam perjalanan mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 722 Bahasa Indonesia. 722 bertemu dengan tim Pulau Blood Evil lagi. Lautan tak terbatas berlalu dalam sekejap mata. 2 hari telah berlalu. Mengendarai golem, mereka bisa berkultivasi saat bepergian. Ya, ada seruan perang datang dari depan.
Lu Ming mendapat ide dan boneka ular raksasa itu melambat. Jian Feiliu dan Xian Yanxing juga menghentikan kultivasi mereka. Sepertinya ada bajak laut yang mencoba membunuh karavan. Kata Xian Yanxing. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan boneka ular raksasa itu. Dia berubah menjadi 3 sinar cahaya dan terbang ke depan. Luo Xin putus asa. Dia menyaksikan orang-orang di kamar dagang api mati satu persatu dalam pertempuran. Kali ini, kamar dagang api memiliki sejumlah besar barang berharga untuk diangkut ke wilayah cahaya kemasan. Barang-barang itu sangat berharga, dan kamar dagang api telah mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka. Chen Dao, ahli terkuat di kamar dagang api, dan ayah Luo Xin, Luo Ming, juga merupakan raja tingkat puncak. Selain itu, ada 2 raja tingkat puncak lainnya, sehingga totalnya ada 4 raja tingkat puncak. Kekuatan mereka tidak bisa dikatakan lemah. Namun, pihak lain bahkan lebih kuat, karena mereka adalah kelompok bajak laut jahat berdarah. Ya, itu adalah kelompok bajak laut jahat darah lagi, dan kali ini, semuanya dimobilisasi. Apa yang membuat mereka putus asa adalah kelompok bajak laut jahat darah tidak hanya memiliki 4 raja tingkat puncak, pemimpin mereka bahkan berada di tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Mereka benar-benar kalah dan sudah dikepung. Bang! Pemimpin bajak laut Fin darah disebut Blood Fin. Dengan satu telapak tangan, Chen Dao memuntahkan seteguk darah dan mundur. Yun Sa, kami sudah sepakat untuk menyerahkan semua barang kami. Mengapa kamu masih membunuh kami? Petik 2. Luo Ming meraung, dia benar-benar tidak mau. Mengapa? Hehe. Terakhir kali, saudara laki-lakiku yang kelima dan keenam mencoba merampok kamar dagang apimu, tapi pada akhirnya mereka terbunuh. Selama periode waktu ini, saya telah menyelidiki pergerakan kamar dagang api Anda, dengan niat untuk membalaskan dendam saudara kelima dan keenam saya. Saya tidak menyangka akan mendengar kabar bahwa kalian semua akan pindah. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Hantu berdarah mencibir. Niat membunuh di tubuhnya sangat kuat. Luo Xin tertawa getir, jadi itulah masalahnya. Bajak laut Fin berdarah ingin membalas dendam pada orang-orang itu. Saat itu, 2 raja tingkat puncak dari bajak laut iblis darah dibunuh oleh Lu Ming. Namun, dalam situasi itu, bajak laut Bloodfin ingin memusnahkan mereka. Tentu saja mereka harus membalas. Dia tidak menyalahkan Lu Ming. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kamar dagang api ditakdirkan untuk mengalami bencana seperti itu. Gadis kecil, kudengar saudara laki-lakiku yang kelima jatuh cinta padamu dan kemudian dibunuh. Mengapa Anda tidak menyetujuinya saat itu? Mengapa kamu tidak menyetujui saja permintaan saudaraku yang kelima? Anda sebenarnya berani melawan dan bahkan memerintahkan orang untuk membunuh mereka. Hari ini, aku akan menjatuhkanmu dan membiarkan saudara-saudaraku yang lain menikmatimu. Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Suara Yun Sa sangat dingin, sedingin ular berbisa yang hendak memilih mangsanya. Chen Dao, kamu akan membawa Siner untuk keluar dari pengepungan. Aku akan memblokir mereka dengan seluruh kekuatanku. Luo Ming berkata pada Chen Dao. Ayah, kita tidak bisa pergi bersama. Luo Xin berteriak. Jika Luo Ming tetap tinggal untuk memblokir mereka, itu pasti jalan buntu. Pergi? Kamu ingin pergi kemana? Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. 4 raja tingkat puncak dari bajak laut Fin darah menyebar ke segala arah. Ada juga banyak ahli lain yang memblokir rute keluar lain dari kamar dagang api. Juga, siapa pembunuh yang membunuh saudara laki-lakiku yang kelima dan keenam? Cepat beritahu aku agar kamu tidak terlalu menderita. Suesa bertanya dengan dingin. Aku sudah memberitahumu bahwa orang yang membunuh saudara laki-lakimu yang kelima dan keenam bukan dari kamar dagang api. Dia baru saja lewat. Kami tidak mengenalnya, dan kami tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Kata Luo Xin. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Baiklah, tunggu sebentar, saya izinkan Anda mengatakannya. Petik 2. Mata Suesa menjadi lebih dingin, dan aura dari tubuhnya meledak. Aura tingkat samudera spiritual bagaikan lautan luas, menyebar ke arah orang-orang kamar dagang api. Luo Xin, Luo Ming, dan yang lainnya merasa semakin putus asa. Apakah kamu mencariku? Saat ini, suara yang jelas terdengar dari kejauhan.
Setelah mendengar suara ini, tubuh Luo Xin bergetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia segera menjadi bersemangat dan melihat ke arah suara itu. Yang lain juga melihat ke arah suara itu. 3 sosok muda mengudara dan tiba. Lu Ming? Ini Lu Ming. Luo Xin sangat bersemangat. Itu dia. Mata Chen Dao juga berbinar. Hanya sedikit dari mereka yang tahu bahwa Lu Ming adalah Asura, Asura yang mampu membunuh ular raksasa laut dalam di alam lautan jiwa. Lu Ming ada di sini. Mereka diselamatkan. Tapi yang lain tidak tahu. Mata Yunsa dingin saat dia menatap Lu Ming dan berkata, siapa kamu? Siapa saya? Lelucon apa? Bukankah kamu baru saja mencariku? Akulah yang membunuh saudara laki-lakimu yang kelima dan keenam. Lu Ming tersenyum tipis. Jadi itu kamu. Hahaha. Ada jalan ke surga, tapi kamu menolaknya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi Anda memilih untuk menceburkan diri ke dalamnya. Bodoh sekali. Tapi ini bagus, ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Hantu berdarah tertawa terbahak-bahak, matanya sangat dingin. Ah, benarkah? Mulai sekarang, lautan astral yang kacau tidak lagi memiliki bajak laut Bloodfin. Xiao Xing, saudara Jian, aku serahkan sisanya padamu, kata Lu Ming sambil melangkah maju. Bagus, haha. Jian Feiliu tersenyum dan berjalan menuju raja tingkat puncak. Nak, kamu sedang mencari kematian. Raja tingkat puncak meraung saat cahaya pedang terang menebas ke arah Jian Feiliu. Bus, suara pedang ringan terdengar saat cahaya keemasan menyala. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa cahaya pedang bajak laut kerajaan puncak telah hancur. Luka berdarah muncul di tengah keningnya, lalu tubuhnya terbelah dua. Raja tingkat puncak terbunuh oleh satu serangan pedang. Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, Xian Yanxing tiba di hadapan Raja tingkat puncak. Namun yang terjadi selanjutnya lebih mengerikan lagi. Saat Raja tingkat puncak hendak menyerang, dia membeku di tempat, dan hanya ekspresi ketakutan ekstrim yang terlihat di wajahnya. Kemudian, dengan keras, Raja tingkat puncak ini berubah menjadi awan kabut darah, yang menyebar di udara. Dia mati dan berubah menjadi debu. Kak! Semua orang di sekitar mereka merasa dada mereka seperti dihisap oleh pompa udara. Mengerikan, terlalu menakutkan. Raja tingkat puncak telah terbunuh tanpa sedikit pun kesempatan untuk membalas. Namun, Xian Yanxing dan yang lainnya jelas hanya berada di tingkatan Raja tingkat puncak. Dia? Siapa mereka? Luo Ming tercengang dan tergagap. Luo Xin menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke arah Jian Feiliu dan berkata, Raja Yama. Yaksa, dia segera menunjuk ke arah Xian Yanxing. Akhirnya, dia menunjuk ke arah Lu Ming dan berkata, Asura. Dan EBSP. Murid Luo Ming berkontraksi, dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, jadi itu mereka. Tidak heran, tidak heran. Asura, Raja Neraka, Yaksa, semua orang di Pulau Pasir Emas tahu tentang mereka. Tentu saja, Luo Ming juga pernah mendengarnya. Dia tahu bahwa kamar dagang api akhirnya bisa diselamatkan hari ini. Setelah membunuh dua raja tingkat puncak, Xian Yanxing dan Jian Feiliu muncul di depan dua raja tingkat puncak lainnya, dan aura kuat mereka menyelimuti keduanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 723 Bahasa Indonesia. 723 membunuh dalam 3 gerakan. Ayo pergi. Kedua raja tingkat puncak berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Itu terlalu menakutkan. Jika dia tidak lari, dia akan mati. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba berubah menjadi awan kabut darah dengan ledakan saat berlari. Adapun yang lainnya, tiba-tiba terbelah menjadi dua saat sedang berjalan. Keempat raja tingkat puncak semuanya mati. Sekarang giliranmu. Aura yang kuat muncul dari tubuh Lu Ming dan menyelimuti darah iblis. Murid Yunsa berkontraksi dengan tajam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Jian Feiliu dan Xian Yanxing telah mengejutkannya. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tidak peduli seberapa kuat tingkat Raja Puncak, dia tetaplah tingkat Raja Puncak. Saya akan memberitahu Anda semua betapa kuatnya seorang pejuang spiritual tingkat samudera. Tubuh hantu berdarah mengeluarkan kabut tebal berwarna darah. Matanya menjadi merah, begitu pula tangannya. Tangan berdarah. Mati. Yunsa melangkah maju dan memukul Lu Ming dengan telapak tangannya. Bau darah memenuhi udara, dan dipenuhi bau korosi.
Bahkan udara pun mengeluarkan suara berderak yang menakutkan. Tingkat menengah pertama dari tingkat samudera spiritual, sempurna untuk menguji kekuatan penjara yang menekan teknik surgawi. Bibir Luming membentuk senyuman. Energi sejati naga perangnya melolong keras saat dia menyerang dengan telapak tangannya seperti pedang surgawi. Seolah-olah sebuah monumen surgawi telah terkondensasi di telapak tangan ini, menekan segalanya. Bang! Telapak tangan Luming dan telapak tangan iblis darah saling bertabrakan, menghasilkan suara yang tumpul. Pada saat berikutnya, semua orang melihat sesosok tubuh mundur dengan liar, darah muncrat dari mulutnya. Orang ini adalah Suesa. Saat itu, telapak tangan Yun Sa sudah menjadi bubur. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu? Yun Sa meraung kaget. Dia merasa seolah-olah gunung dewa kuno baru saja menabraknya dengan telapak tangan Luming. Semua organ dalamnya terluka dan tubuhnya terasa seperti akan retak. Tingkat lautan spiritual. Aku sudah melihatnya, jadi ayo pergi. Luming menggunakan langkah menghentak surga sembilan naga dan tubuhnya seperti aliran cahaya. Dia muncul di depan Bloodfin dalam sekejap dan memukulnya dengan telapak tangannya lagi. Ledakan. Kali ini, hantu berdarah terpaksa mundur ribuan meter. Lengannya meledak dan berubah menjadi abu. Tidak hanya itu, lubang besar pun pecah di dadanya, dan seluruh tubuhnya pun terdistorsi. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam dan tubuhnya yang kuat, dia pasti sudah mati. Lepaskan aku. Dia berteriak ngeri, jangan bunuh aku. Yang menyambutnya adalah cahaya tombak. Cahaya tombak yang menyilaukan menembus kehampaan dan menembus jantung hantu berdarah. Hantu berdarah, mati. Semua orang yang hadir tercengang. 3 gerakan, hanya dalam 3 gerakan, dia telah membunuh ahli alam lautan jiwa. Apakah dia masih seorang raja tingkat puncak? Benar-benar menakutkan. Luo Xin, Luo Ming, dan yang lainnya juga terkejut. Kekuatan tempur Luming telah meningkat dan menjadi lebih kuat dibandingkan saat dia berada di Pulau Pasir Emas. Kami berdua adalah raja tingkat puncak, tapi aku jauh lebih rendah. Chen Dao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Penjara yang menekan seni surgawi memang merupakan teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Ini sangat kuat, tetapi jumlah yuan sebenarnya yang dikonsumsi juga mengejutkan. Luming tersenyum dan melahap cincin penyimpanan dan esensi darah Bloodfin. Aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Xiao Qing, saudara Jian, ayo pergi. Kalimat pertama ditujukan kepada kamar dagang api, dan kalimat kedua ditujukan kepada Xian Yanxing dan Jian Feiliu. Beberapa orang terkuat telah terbunuh, dan sisa darah bajak laut Fin diserahkan ke kamar dagang api. Bagaimanapun, kamar dagang api masih memiliki 4 raja tingkat puncak. Mereka pasti akan mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan darah bajak laut Fin. Luming dan 2 lainnya melayang ke langit. Seperti yang diduga, mereka mendengar teriakan perang yang memekakkan telinga di belakang mereka. Luming, Luo Xin bergumam sambil melihat ke kejauhan. Dia kemudian menghela nafas dan bergabung dalam pertempuran. Mereka bertiga duduk bersila di atas boneka ular raksasa itu dan melanjutkan perjalanan. Saudara Lu, kamu semakin kuat dan kuat. Menurutku, aku bukan tandinganmu lagi. Jian Feiliu berkata sambil tersenyum pahit. Saudara Jian terlalu rendah hati. Luming tersenyum tipis. Saya tidak bersikap rendah hati, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jian Feiliu lalu melihat ke arah Xian Yanxing. Meskipun Xian Yanxing tidak mengungkapkan banyak hal, dia memberinya perasaan tak terduga. Dia memperkirakan jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan menjadi tandingannya. Hal yang paling mengejutkan adalah keinginan langit dan bumi Xian Yanxing dan Lu Ming masih di level 1. Jika kehendak langit dan bumi mereka berhasil menembus ke tingkat 2, seberapa mengerikankah hal itu? Jika keduanya menerobos ke alam esensi langit dan bumi tingkat kedua, mereka akan mampu bersaing dengan orang-orang aneh di peringkat Raja Surgawi. Jian Feiliu tergerak. Meskipun dia berada di peringkat 788 dalam daftar 1000 talenta teratas, ada banyak raja tingkat puncak yang lebih kuat darinya. Itu karena daftar 1000 talenta teratas hanya mencantumkan mereka yang berusia di bawah 30 tahun, sedangkan daftar Raja Surgawi tidak memiliki batasan usia.
600 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas hampir semuanya berada di tingkat samudra spiritual ke atas. Hanya 10 Raja Surgawi terakhir yang mampu menduduki peringkat 600 teratas dengan budidaya alam raja mereka. Itu adalah suatu prestasi yang mengerikan. Oleh karena itu, ada hampir 200 favorit surga dalam daftar 1000 talenta teratas yang lebih kuat darinya. Ada juga banyak tingkatan raja tua yang kuat. Oleh karena itu, ada banyak tingkatan raja tingkat puncak yang lebih kuat darinya. Lagi pula, wilayah tandus di bagian timur terlalu besar, dan terdapat terlalu banyak raja tingkat puncak. Saya perlu segera meningkatkan keinginan bumi saya hingga menyelesaikan level 1. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengerahkan banyak tenaga. Lu Ming merenung dalam hatinya. Masih terdapat perbedaan besar antara konsep bumi dengan ketiga konsep lainnya. Jika konsep bumi mirip dengan 3 konsep lainnya, kekuatan perpaduan keempat konsep tersebut akan sangat menakutkan. Kekuatan tempur Lu Ming juga akan meningkat sedikit. Boneka ular raksasa itu sangat cepat. Setelah 3 hari berikutnya, mereka tiba di wilayah cahaya keemasan, yang 2 kali lebih cepat dari perkiraan mereka. Setelah mencapai wilayah cahaya keemasan, mereka terus terbang. Setelah 3 hari berikutnya, mereka tiba di Sekte Pedang Emas. Sekte Pedang Emas terlalu megah. Itu lebih megah dan kuat dari sekte manapun yang pernah dilihat Lu Ming. Sekte Pedang Emas adalah sekte nomor 1 di wilayah cahaya emas. Meskipun merupakan sekte tambahan dari Istana Dewa Langit Kaisar, otoritas Sekte Pedang Emas di wilayah cahaya emas sama besarnya dengan Istana Dewa Langit Kaisar. Dari sini kita bisa melihat kekuatannya. Selain itu, Sekte Pedang Emas juga memiliki jaringan transportasi antar provinsi yang dapat mengangkut satu wilayah ke wilayah besar lainnya. Mereka akan menggunakan susunan teleportasi antar domain Sekte Pedang Emas untuk menuju ke domain Raja Surgawi. Status Jian Feiliu di Sekte Pedang Emas sangat tinggi. Dia adalah jenius nomor 1 di Sekte Pedang Emas. Setelah kembali, Lu Ming dan Xian Yanxing secara alami diperlakukan dengan sangat ramah. Saudara Lu, Nona Xie, kamu mungkin harus tinggal di Sekte Pedang Emas selama 2 hari. Kali ini, Sekte Pedang Emas akan mengirimkan sekelompok raja tingkat puncak untuk bersaing memperebutkan peringkat Raja Surgawi. Jian Feiliu membawa Lu Ming dan Xian Yanxing ke halaman yang elegan dan memberi tahu mereka. Tidak apa-apa, mungkinkah kali ini, semua raja tingkat puncak di wilayah Tandus Timur akan dikumpulkan? Lu Ming tersenyum. Mengumpulkan semua raja tingkat puncak tentu saja sedikit berlebihan. Namun, sebagian besar raja tingkat puncak dengan kekuatan besar harus berpartisipasi. Tentu saja ini merujuk pada manusia. Ras iblis dari lembah iblis langit tidak akan berpartisipasi. Sekte Jimat juga tidak akan berpartisipasi. Kata Jian Feiliu. Mengapa Sekte Jimat-Jimat tidak berpartisipasi? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia agak penasaran. Itu karena peringkat Raja Surgawi hanya berfokus pada seni bela diri. Dao prasasti tidak akan menguntungkan Anda. Jian Feiliu menjelaskan. Lu Ming mengangguk dan mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Sepertinya kompetisi peringkat Raja Surgawi ini akan sangat ketat. Kaisar Naga Abadi Chapter 724 Bahasa Indonesia. 724 Pertemuan Para Ahli. 2 hari kemudian, Sekte Pedang Emas mengirim 29 raja tingkat puncak ke wilayah Raja Surgawi. Termasuk Jian Feiliu, ada 30 orang. Di antara mereka, ada yang sudah sangat tua, dan ada pula yang berusia 30-an. Yang tertua adalah 2 raja tua yang usianya hampir 1000 tahun. Melihat waktu mereka hampir habis, mereka ingin mencoba peruntungan. Jika beruntung, mereka mungkin bisa menerobos ke lautan jiwa. Dengan begitu, umur mereka akan bertambah 1000 tahun. Termasuk Lu Ming dan Xian Yanxing, totalnya ada 32 orang. Mereka melangkah ke portal transportasi antar provinsi dan menuju ke wilayah Raja Surgawi. Wilayah Raja Surgawi adalah wilayah yang sangat istimewa di wilayah Tandus bagian timur. Itu karena domain Raja Surgawi sangat kecil, hanya 1/10 dari ukuran domain Tianxuan. Itu adalah domain terkecil di wilayah Tandus bagian timur, dan kekurangan sumber daya. Hampir tidak ada kekuatan yang kuat di sini. Selain itu, lokasinya berada di perbatasan antara Istana Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi. Oleh karena itu,
Ini adalah tanah tak bertuan. Tak satu pun dari dua pasukan tuan yang mendudukinya. Namun, hal itu tidak mempengaruhi reputasinya di wilayah Tandus Timur. Dia adalah tablet Raja Surgawi. Dua keping tablet Raja Surgawi terletak di wilayah Raja Surgawi. Setiap 3 tahun, Monumen Raja Surgawi akan dibuka, dan kompetisi pemeringkatan Raja Surgawi akan diadakan di sana. Puncak raja yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di sana. Lebih dari selusin kota besar dibangun di sekitar prasasti Raja Surgawi. Kota-kota besar ini biasanya hampir tidak berpenduduk, tetapi begitu Monumen Raja Surgawi dibuka, kota-kota itu akan dipenuhi orang. Begitu banyak orang melihat kota di depannya, orang-orang datang dan pergi, terbang ke sana kemari. Lu Ming sedikit terkejut. Ini karena salah satu dari orang-orang ini adalah raja tingkat puncak. Semua raja tingkat puncak di benua timur, kecuali lembah iblis langit dan sekte jimat-jimat, telah datang. Kali ini, setidaknya ada ratusan ribu raja tingkat puncak. Kata Jian Fei Liu. Lu Ming menghela nafas. Lalu, semua orang terbang menuju kota besar. Setelah terbang ke kota, rombongan mendarat di jalan dan mencari penginapan untuk ditinggali. Itu penuh. Semua orang mencari 2 rumah berturut-turut, dan semuanya penuh. Barulah di rumah ketiga ada ruangan kosong. Saudara Lu, ayo jalan-jalan dan cari tempat untuk minum. Setelah ruang tamu diatur, Jian Fei Liu pergi mencari Lu Ming. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia menemukan Xian Yanxing dan mereka bertiga keluar. Dalam kelompok sekte pedang emas, hanya mereka bertiga yang masih muda. Yang lainnya adalah yang termuda, sudah berusia lebih dari 30 tahun. Mereka tidak memiliki topik umum untuk dibicarakan, dan mereka bertigalah yang lebih dekat. Kota kecil ini cukup luas, namun jalanan masih dipenuhi orang. Jumlah orang muda lebih sedikit dan lebih banyak orang tua. Masing-masing memiliki aura yang kuat dan bertenaga. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka adalah ahlinya. Mereka bertiga berjalan-jalan sebentar lalu masuk ke sebuah restoran. Mereka memesan makanan dan anggur, dan sambil makan, mereka mendengarkan percakapan orang-orang di sekitar mereka untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh informasi. 2 hari ini sangat ramai. Ada banyak sekali ahlinya. Dengan begitu banyak orang yang memperebutkan 108 tempat terakhir, persaingan akan menjadi sangat sengit. Tahun ini akan lebih brutal lagi. Dulu, 10 tempat teratas biasanya ditempati oleh para jenius muda. Tempat-tempat lainnya biasanya dibagi rata antara generasi muda dan generasi tua. Namun tahun ini berbeda. Banyak jenius muda yang menakutkan telah muncul, dan mereka semua sangat kuat. Itu benar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bahkan Kamar Dagang Rahasia belum menyusun ulang daftar 1000 talenta terbaik. Hanya saja terlalu banyak orang jenius yang muncul. Kalau tidak, daftarnya pasti sudah lama berubah. Itu benar. Jika daftar 1000 talenta teratas disusun ulang, mereka yang berada di urutan terbawah, seperti Gao Qiang, Qin Qingshan, dan Zheng Xingchen, pasti sudah lama dikeluarkan dari daftar. Di sekitar mereka, banyak orang yang sedang minum dan mengobrol. Bang! Tiba-tiba seorang pemuda membanting meja. Matanya bagaikan kilat saat dia melihat ke meja lain dan berkata dengan dingin, "Kamu hanya seekor katak di dalam sumur. Apa yang kamu ketahui tentang masalah kebanggaan surga?" Pemuda ini bertubuh tinggi dan kekar, dengan otot yang kuat dan aura yang kuat. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia adalah seorang ahli. 3 pemuda berjubah abu-abu sedang duduk di meja lain. Merekalah yang mengatakan bahwa beberapa orang terakhir dalam daftar 1000 talenta terbaik akan dikeluarkan. Hehe, ada apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Salah satu pemuda itu mencibir. Jika Anda tidak termasuk dalam daftar 1000 talenta terbaik, bagaimana Anda tahu seberapa kuat mereka? Petik 2. Pemuda jangkung dan kekar itu mencibir. Oh, jadi, Anda adalah favorit surga dalam daftar 1000 talenta terbaik. Pemuda berjubah abu-abu itu tersenyum tipis. Saya Gao Qiang, kata pemuda kekar itu dengan arogan. Begitu dia mengatakan itu, orang lain di restoran itu tergerak. Gao Qiang menduduki peringkat terakhir dalam daftar 1000 talenta terbaik. Namun, dimanapun peringkatnya, dia tetap menjadi favorit surga dalam daftar 1000 talenta teratas. Kekuatan dan bakatnya sungguh luar biasa. Oh, jadi Gao Qiang,
yang berada di urutan terbawah dalam daftar 1000 talenta teratas. Hehe, kecantikan sepertimu seharusnya sudah dihilangkan sejak lama. Pemuda berjubah abu-abu itu tidak terkejut sama sekali setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi mengejek yang samar. Kalau begitu, kamu sangat kuat. Saya ingin mengalaminya. Gao Qiang berdiri, matanya dingin, dan aura di tubuhnya menjadi ganas, seperti binatang buas. Kamu ingin bertarung? Bagus. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa tidak bergunanya dirimu. Pemuda berjubah abu-abu itu mencibir dan berdiri juga, tubuhnya memancarkan aura dingin. Ayo keluar dan bertarung. Setelah Gao Qiang selesai berbicara, dia bergegas keluar dari restoran dan terbang ke langit. Dua kakak laki-laki, tunggu aku kembali dan terus minum. Pemuda berjubah abu-abu itu tertawa. Dia kemudian bergegas keluar dari restoran dan terbang ke langit. Orang-orang lain di restoran itu terbang keluar satu demi satu, menyaksikan pertempuran itu dengan penuh minat. Lagi pula, salah satu dari mereka masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Bahkan jika dia berada di peringkat terakhir, kekuatan tempurnya pasti tidak lemah. Siapakah pemuda berjubah abu-abu itu? Dengan rasa percaya diri yang begitu kuat, sepertinya Gao Qiang bukanlah apa-apa di matanya. Orang-orang lain di sekitar juga berkumpul. Itu Gao Qiang. Seseorang mengenali Gao Qiang. Dalam sekejap, banyak orang berkumpul di segala penjuru. Mari kita lihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki hingga berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Aura di tubuh Gao Qiang menjadi semakin menakutkan. Dia seperti binatang buas kuno yang memilih orang untuk dimakan. Ledakan, ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan ruangan itu bergemuruh saat energi mengerikan mendatangkan malapetaka. Tinju binatang gila. Gao Qiang melontarkan pukulan, dan auman binatang terdengar, mengguncang langit dan bumi. Trik kecil. Pemuda berjubah abu-abu itu mencibir. Lapisan kabut hitam terpancar dari tubuhnya. Kabut hitam berputar, dan ratapan melengking terdengar. Pemuda berjubah abu-abu itu meraih dengan cakarnya. Dalam kehampaan, sungai hitam muncul, dan di dalamnya, ada segunung mayat dan lautan darah. Bang! Tinju Gao Qiang dan cakar pemuda berjubah abu-abu itu bertabrakan. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan mengamuk. Ekspresi Gao Qiang berubah drastis. Dia melangkah di udara dan mundur terus-menerus. Kerumunan orang terkejut. Gao Qiang, seorang jenius dalam daftar 1000 talenta teratas, sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan setelah satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Gao Qiang sepertinya tidak sanggup menanggung akibat ini. Dengan raungan yang keras, seekor binatang buas besar muncul di atas kepalanya. Nama binatang buas ini tidak diketahui, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Itu dipenuhi dengan ki jahat dan tampak sangat ganas. 7 cakra perak muncul di sekitar binatang buas itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 725 Bahasa Indonesia. 725 Bab 725 Kenalan Lama. Apa gunanya letusan garis keturunan? Cakar pegas kuning. Pemuda berjubah abu-abu itu kembali menyerang dengan cakarnya. Sungai yang menakutkan melingkari lengannya, dan dunia dipenuhi dengan ratapan hantu dan lolongan serigala. Sangat menakutkan. Gao Qiang meraung marah dan bergegas maju. Energinya tidak terkendali, dan pancaran tinju yang menakutkan menyebabkan kekosongan terus bergetar. Bang! Bang! Ledakan keras terdengar, tetapi setelah beberapa gerakan, Gao Qiang terpaksa mundur. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kabut hitam, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Gao Qiang dikalahkan. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok. Di sisi lain, pihak lain tampak sangat santai. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Jelas sekali perbedaannya terlalu besar. Siapa kamu? Gao Qiang meraung dengan enggan. Hantu 9 dari Sekte Mayat Surgawi. Pemuda berjubah abu-abu itu menjawab dengan acuh tak acuh. Itu adalah jenius dari Sekte Mayat Surgawi, Gui Jiu. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Dia pasti seorang jenius baru. Seperti yang diduga, saat ini semakin banyak orang jenius. Banyak orang di sekitar menghela nafas. Jadi inilah kekuatanmu. Mengecewakan sekali. Sampah seperti Anda seharusnya sudah dihapus dari daftar 1000 talenta terbaik sejak lama. Ghost 9 mencibir,
lalu melangkah keluar dan kembali ke restoran. Dia sebenarnya adalah seorang jenius dari Sekte Mayat Surgawi. Teknik budidaya Sekte Mayat Surgawi sangatlah aneh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Kata Lu Ming. Di masa lalu, ketika dia berada di wilayah Tianxuan, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi yang dia temui semuanya mengendalikan mayat yang dimurnikan dan bertarung dengan mereka, sehingga kekuatan tempur mereka sendiri tidak kuat. Kemudian, ketika dia bertemu Geng Sue di Samudera Astral yang kacau, dia menemukan bahwa anggota Sekte Mayat Surgawi tidak selalu bergantung pada pemurnian mayat saja. Ada juga beberapa yang tidak bergantung pada pemurnian mayat, tetapi seni bela diri yang mereka latih dan domain niat yang mereka pahami semuanya sangat aneh dan kuat. Bukan tanpa alasan Sekte Mayat Surgawi mampu bangkit dalam waktu sesingkat itu dan bersaing melawan Istana Surgawi Surga Empyrean. Pembicara tidak bermaksud begitu, namun pendengar memperhatikannya. Kalimat ini didengar oleh Gao Qiang. Matanya menjadi dingin saat dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju Lu Ming. Nak, apa katamu? Bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Kalau begitu, kamu bukan orang biasa. Saya ingin mengalaminya. Gao Qiang baru saja dikalahkan oleh hantu 9 dan merasa malu. Dia merasa sangat tidak bahagia. Dia kebetulan mendengar Lu Ming berkata bahwa teknik budidaya Sekte Mayat Langit bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Apakah itu berarti dia, Gao Qiang, adalah orang biasa? Dia sangat kuat. Sebagai favorit surga dalam daftar 1000 talenta terbaik, dia selalu bangga dan sombong. Tapi hari ini, dia dengan mudah dikalahkan oleh Gui Jiu, dan kemudian dia disebut orang biasa oleh seorang anak yang muncul entah dari mana. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia ingin mendapatkan kembali wajah Lu Ming. Lu Ming terdiam. Dia hanya membuat komentar objektif dan dia menjadi sasaran. Saudara Gao, saya tidak sedang membicarakan Anda. Banyak orang yang sakit kepala saat menghadapi teknik budidaya aneh dari Sekte Mayat Surgawi. Lu Ming menjelaskan. Diam. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu layak menjadi saudaraku? Juga, maksud Anda banyak orang jenius dalam daftar 1000 talenta teratas yang bukan tandingan Gui Jiu, tetapi Anda memang tandingannya. Gao Qiang memarahi dan bertanya pada Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening. Apakah Gao Qiang sakit? Gao Qiang, aku menyarankanmu untuk pergi. Jangan terlalu malu. Jian Feiliu berteriak dengan dingin dan wajahnya tampak mengerikan. Argumen mereka membangkitkan rasa ingin tahu yang lain, dan mereka semua menoleh. Siapakah anak-anak muda ini? Tampaknya Gao Qiang akan mendapatkan kembali wajahnya dari mereka. Jangan menendang pelat besi lagi. Seseorang mencibir. Bagaimana bisa semudah itu? Gao Qiang masih sangat kuat, bagaimana dia bisa begitu sial menendang pelat besi dengan begitu mudahnya? Orang-orang di samping sedang berdiskusi dan menonton dengan penuh minat. Setelah dimarahi oleh Jian Feiliu, wajah Gao Qiang menjadi lebih dingin. Matanya seperti binatang buas saat dia melihat ke arah Jian Feiliu dan berkata, "Nak, aku akan melumpuhkan salah satu lenganmu hari ini hanya karena kata-katamu." Ledakan. Kinya yang kuat sangat keras saat dia meninju Jian Feiliu. Mata Jian Feiliu menjadi dingin. Cahaya keemasan muncul dari matanya. Dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menebasnya. Cahaya pedang emas menyala, seolah bisa menembus segalanya. Cahaya tinju yang kuat dipotong menjadi dua seperti tahu. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus memotong ke arah lengan Gao Qiang. Wajah Gao Qiang menjadi pucat karena ketakutan saat dia mundur dengan panik. Pada saat yang sama, garis keturunannya meledak, menyebabkan tubuhnya membengkak dengan cepat dan auranya menjadi lebih kuat. Memotong. Mata Jian Feiliu berubah menjadi emas dan tubuhnya setajam pedang. Suara mendesing. Cahaya pedang emas meledak dan menembus kehampaan dalam sekejap. Kemudian, terdengar jeritan melengking. Semua orang melihat Gao Qiang mundur dengan liar, dan salah satu lengannya telah menghilang. Baru saja, Gao Qiang mengatakan bahwa dia ingin melumpuhkan salah satu lengan Jian Feiliu. Sekarang, Jian Feiliu telah memotong lengannya dengan satu pedang. Menghancurkan, benar-benar menghancurkan. Siapa kamu? Gao Qiang meraung marah. Dia mengedarkan Zhen Yuan-nya dan menutup lukanya, mencegahnya mengeluarkan darah. Matanya merah. Itu terlalu tragis. Salah satu lengannya telah terpotong, dan vitalitasnya rusak parah.
Sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan mampu bersaing dengan para jenius lainnya. Dia marah, dia tidak mau. Jian Feiliu. Jian Feiliu melaporkan namanya. Jian Feiliu, ini Jian Feiliu. Dia berada di peringkat 788 dalam daftar 1000 talenta teratas. Dia beberapa ratus tempat lebih tinggi dari Gao Qiang. Kesenjangannya sangat besar. Tidak heran ini sangat sepihak. Dia benar-benar bertemu dengan Jian Feiliu. Gao Qiang ini sungguh tidak beruntung. Pertama, dia bertemu dengan jenius dari Sekte Mayat Surgawi, dan sekarang, dia harus menghadapi Jian Feiliu. Itu semua karena dia terlalu sombong. Dia mengira dia berada di tempat seukuran telapak tangannya. Tempat apa ini? Pembangkit tenaga listrik sedang berkumpul di wilayah Raja Surgawi sekarang. Bukankah dia mencari kematian dengan bersikap sombong? Itu benar. Siapakah kedua pemuda itu? Untuk bisa berdiri di samping Jian Feiliu, saya khawatir dia pasti memiliki awal yang baik. Apakah dia juga merupakan talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas? Bahkan jika dia tidak masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik, dia tetap luar biasa. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Jian Feiliu, baiklah, aku mengaku kalah. Gao Qiang berteriak seperti binatang buas yang terluka. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Lu Ming. Itu semua salahnya. Jika bukan karena perkataan Lu Ming, dia tidak akan menemukan Lu Ming dan menyinggung Jian Feiliu. Itu semua salah Lu Ming. Jika bukan karena Jian Feiliu, dia akan membunuh Lu Ming saat itu juga. Lu Ming. Pada saat ini, teriakan panjang terdengar, dan beberapa berkas cahaya terbang. Cahayanya menghilang, dan beberapa sosok muncul. Qin Qingfei, Qin Qingshan. Lu Ming terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Qin Qingfei dan Qin Qingshan di sini, dan di belakang mereka ada seorang lelaki tua. Lu Ming, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Haha, ini waktunya menyelesaikan skor kita. Qin Qingfei mencibir. Aura di tubuhnya sangat kuat. Jelas, setelah periode waktu ini, budidaya Qin Qingfei juga telah menembus alam puncak. Hanya dengan sampah sepertimu. Lu Ming meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan. Apa yang baru saja Anda katakan? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki kekuatan. Biar ku beritahu, ada banyak orang yang bisa menekanmu. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Qin Qingfei tertawa dingin. Ah, benarkah? Itu bagus, aku juga akan menyelesaikan masalah denganmu hari itu. Lu Ming melangkah keluar, tatapannya menjadi dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 726 Bahasa Indonesia. 726 lemah seperti anak ayam. Lu Ming masih dapat mengingat dengan jelas bahwa di wilayah Hong, Qin Qingfei dan Qin Qingshan telah berulang kali mengincarnya. Jika bukan karena kemunculan Yan Kuangtu, dia mungkin tidak akan bisa kembali ke wilayah Tianxuan dan tiba tepat waktu untuk pernikahan Mulan dengan konstelasi suci. Awalnya, karena masalah ini sudah terjadi di masa lalu, Lu Ming tidak punya waktu pergi ke wilayah Hong untuk mencari masalah dengan Qin Qingfei dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua akan mengambil inisiatif untuk melompat ke depan Lu Ming dan membuat keributan. Lu Ming secara alami harus menyelesaikan masalah. Melihat Lu Ming melangkah keluar, ekspresi Qin Qingfei berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Saat itu, Lu Ming bisa bersaing dengan Qin Qingshan, tapi ternyata tidak. Lu Ming, aku lawanmu. Qin Qingshan mengambil langkah maju, auranya meledak saat dia berdiri berhadapan dengan Lu Ming. Lu Ming, kami tidak memiliki pemenang yang jelas dalam pertempuran saat itu. Mari kita lihat siapa yang lebih baik hari ini. Mata Qin Qingshan mengungkapkan keinginan kuat untuk bertarung. Hari ini sangat meriah. Orang-orang di sekitar mereka menyaksikan dengan penuh semangat. Saat ini, seseorang telah mengenali Qin Qingshan. Tentu saja, minat masyarakat sekitar pun tinggi. Hari ini, Gao Qiang, favorit surga terakhir dalam daftar 1000 talenta teratas, Jian Feiliu, dan sekarang, Qin Qingshan, yang lainnya, muncul. Peringkat Qin Qingshan satu peringkat lebih tinggi dari peringkat Gao Qiang. Hehe, sepertinya aku tidak perlu bergerak. Saya ingin melihat betapa berharganya anak ini, hingga berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Gao Qiang mencibir dalam hatinya.
Buat perubahan Anda. Gunakan seluruh kekuatanmu. Aku akan memberimu 2 kesempatan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jelas sekali bahwa Lu Ming hanya akan memberinya 2 kesempatan untuk bergerak. Dia tidak punya kesempatan lagi untuk bergerak setelah itu. Percaya diri dan arogansi. Kata-kata yang luar biasa. Qin Qingshan berteriak dingin saat aura di tubuhnya meledak. Aura ini sangat dingin dan sepertinya mampu membekukan segalanya. Banyak kristal es muncul di udara dan bahkan udaranya sendiri pun membeku. Tubuh Qin Qingshan menjadi transparan, dan bahkan rambutnya menjadi seputih salju. Qin Qingshan tampaknya telah berubah menjadi manusia es, auranya semakin kuat. Ini adalah keterampilan rahasia garis keturunan Qin Qingshan. Menghadapi Lu Ming, dia tidak berani gegabah. Begitu dia bergerak, dia menggunakan skill pamungkasnya. Memotong. Mati. Qin Qingshan berteriak dan memadamkan cahaya pedang yang besar. Cahaya pedang itu menembus langit dan sangat dingin saat menebas ke arah kepala Lu Ming. Aura yang dia ungkapkan jauh lebih kuat daripada aura Gao Qiang. Murid banyak orang menyusut. Kekuatan tempur Qin Qingshan sangat kuat. Dia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia mungkin tidak hanya berada di peringkat ke-999. Ledakan. Lu Ming berdiri diam dalam kehampaan. Saat sinar pedang hendak mendarat, Lu Ming melayangkan pukulan. Sinar kepalan tangan yang menyilaukan menembus kehampaan dan bertabrakan dengan sinar pedang. Dengan suara keras, pancaran pedang itu hancur. Lumayan, kamu sudah sedikit meningkat, tapi apakah hanya itu saja? Itu terlalu jauh. Lu Ming berkata dengan tenang, nadanya tenang seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Murid Qin Qingshan berkontraksi dengan tajam. Ada rasa tidak percaya di matanya. Lu Ming sebenarnya berhasil menembus serangannya dengan begitu mudah. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Ambil langkah lain. Qin Qingshan melolong panjang. Matanya menjadi seputih salju, dan esensi sejatinya meledak dengan gila-gilaan. Udara dingin di sekitarnya terus menyusut. Suara mendesing. Qin Qingshan menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi bila es. Seolah-olah hanya ada sebilah cahaya pedang yang tersisa di dunia. Sangat kuat, cepat mundur. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat mundur untuk menghindari terluka oleh cahaya pedang dingin yang tidak disengaja. Namun, Lu Ming masih berdiri dengan tenang di udara. Saat sinar pedang mendekatinya, dia masih melayangkan pukulan. Saat cahaya tinju dilepaskan, cahaya pedang itu hancur. Qin Qingshan mundur karena tidak percaya. Qin Qingshan, meskipun kamu jauh lebih kuat dari Gao Qiang, kamu masih jauh darinya. Sebuah suara samar keluar dari mulut Lu Ming. Kemudian, cahaya tombak besar meledak dari tangan Lu Ming dan menghantam Qin Qingshan. Cahaya tombak ini tidak dapat dihentikan. Itu benar-benar terkunci pada Qin Qingshan. Ledakan. Seolah-olah Qin Qingshan telah dihantam oleh gunung dewa. Dia terlempar ke tanah, menciptakan lubang besar di jalan di bawahnya. Jika bukan karena para ahli di bawah ini yang bertindak tepat waktu untuk melindungi mereka, separuh kota akan rata dengan tanah. Qin Qingshan telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan dengan begitu menyeluruh dan mudah. Sebelum memulai, Lu Ming menyuruhnya untuk memamerkan kekuatannya dan dia hanya memiliki 2 peluang. Sebelumnya, beberapa orang menganggap Lu Ming terlalu sombong, namun fakta membuktikan bahwa Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia bergerak, Qin Qingshan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Banyak orang di sekitar mereka yang menebak siapa Lu Ming. Dia begitu kuat sehingga bahkan Qin Qingshan, yang masuk dalam daftar 1000 talenta teratas, tidak mampu melawan. Ada terlalu banyak talenta baru. Mereka yang berada di peringkat di bawah 900 dalam daftar terakhir berada dalam bahaya. Ada kemungkinan besar mereka akan dikeluarkan dari daftar, terutama beberapa yang terakhir. Belum lagi peringkat ke-900, bahkan peringkat ke-800 pun bisa tersingkir jika tidak cepat membaik. Banyak orang di sekitar yang berdiskusi dengan kaget. Gao Qiang memandang Lu Ming, tercengang, wajahnya pucat. Sebelumnya, dia sebenarnya ingin memberi pelajaran pada Lu Ming. Dengan kekuatannya, bukankah dia sedang mencari kematian? Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Mesum, mereka semua mesum. Gao Qiang meraung tak berdaya di dalam hatinya. Dia terlalu beruntung hari ini. Di wilayahnya yang besar,
Ia tak terkalahkan di kalangan generasi muda, yang membuat rasa percaya dirinya sangat meningkat. Dia bahkan merenungkan fakta bahwa dia berada di peringkat terakhir dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia berpikir bahwa dengan bakatnya, dia setidaknya bisa masuk peringkat ratusan besar. Tapi hari ini, kenyataan memberinya pukulan berat. Pemuda acak manapun yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik akan lebih kuat darinya. Saat ini, dia sedih. King Fei, yang berdiri di samping, juga tercengang. Dalam pikirannya, kakak laki-lakinya selalu kuat dan tak terkalahkan. Namun, dia lemah seperti bayi di tangan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? 7 hingga 8 bulan lalu, Lu Ming masih ditekan oleh saudaranya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sekarang? Bus! Tiba-tiba, sesosok tubuh bergerak dan muncul di hadapannya. Itu adalah Lu Ming. Ark, apa yang kamu inginkan? Qingshan berteriak ketakutan. Ini sangat sederhana. Aku akan mengambil salah satu tanganmu dan kita akan seimbang. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jangan. King Fei menjerit dan mundur dengan cepat. Jangan sakiti tuan muda King Fei. Tetua di belakang King Fei berteriak. Inti esensialnya meledak dan serangan mengerikan menimpa Lu Ming seperti badai. Orang tua ini juga seorang raja tingkat puncak, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia pastilah seorang lelaki tua yang telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun. Dia datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi. Enyah, Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia menendang keluar dan kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak, langsung menghancurkan semua serangan tetua itu. Tetua itu menjerit kesakitan dan tubuhnya terbang jauh, batuk darah. Penonton semakin terkejut. Lu Ming terlalu kuat. Kekuatan tempur orang tua itu jelas tidak lebih lemah dari kekuatan Qingshan. Tapi di depan Lu Ming, dia seperti anak ayam kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Perbedaannya terlalu besar. Memotong. Jari-jari Lu Ming seperti pedang, menebas. Jeritan terdengar dan salah satu lengan King Fei terangkat. Kaisar Naga Abadi Chapter 727 Bahasa Indonesia. 727 Klan Wang. King Fei menjerit histeris. Enyah. Lu Ming berteriak dengan dingin. Segera, King Fei tidak berani menangis. Dia menahan rasa sakit dan pergi bersama Qingshan. Dia datang dengan aura sombong dan pergi dalam keadaan menyedihkan. Melihat tatapan kaget di sekelilingnya, Lu Ming sangat tenang. Mengalahkan Qingshan bukanlah masalah besar. Dalam hatinya, dia sudah lama berhenti memperlakukan Qingshan sebagai lawan. Lawan di dalam hatinya adalah para raja tingkatan yang berada di peringkat teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik, dan bahkan 10 raja surgawi yang telah masuk ke dalam 600 besar dengan budidaya tingkat raja mereka, dan setara dengan banyak lautan, favorit surga alam jiwa. Itu adalah lawan sebenarnya. Dia berbalik dan berjalan kembali. Saudara Jian, ayo masuk dan terus minum. Lu Ming berkata, tapi Jian Feiliu tidak menanggapi. Dia sedikit terkejut dan menatap Jian Feiliu. Jian Feiliu sedang melihat ke arah dengan tatapan kosong. Lu Ming mengikuti pandangan Jian Feiliu dan melihat beberapa sosok. Salah satunya adalah seorang pemuda jangkung dengan baju besi bersisik merah, dan yang lainnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Di belakang mereka berdua ada 2 orang tua. Jian Feiliu baru saja menatap gadis itu. Namun, gadis itu hanya menundukkan kepalanya seolah tidak berani mengangkat kepalanya. Pemuda berbaju besi skala itu bertepuk tangan dan berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan pakar seperti itu di sini. Tidak buruk, tidak buruk. Bukankah ini saudara Jian? Wang Mang. Jian Feiliu memandang pemuda itu dan berkata dengan suara rendah. Haha, Jian Feiliu, ada apa? Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi. Dengan kultivasi Anda, berhati-hatilah agar tidak mati di sini. Sudut mulut Wang Mang sedikit melengkung, menunjukkan sedikit ejekan. Kamu tidak perlu peduli apakah aku hidup atau mati, bukan? Kakak Lu, ayo pergi. Kata Jian Feiliu sambil berbalik untuk pergi. Haha, Jian Feiliu, kenapa kamu tidak menyapa murid magang juniormu? Wang Mang tertawa terbahak-bahak. Lengannya yang kuat melingkari wanita cantik di sampingnya. Tubuh wanita itu bergetar, namun dia tidak berani melawan.
Tubuh Jian Feiliu sedikit gemetar dan dia mengepalkan tangannya. Haha, Jian Feiliu, sudah kubilang selama aku menyukai kakak mudamu, dia akan menjadi milikku. Sekarang, dia telah menjadi istriku. Ngomong-ngomong, tubuh dan kulit adik perempuanmu nyaman banget. Wang Mang tertawa terbahak-bahak. Tubuh wanita itu gemetar, tapi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengeluarkan suara. Terkikik, Jian Feiliu mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya merah dan giginya terkatup. Apa yang salah? Jika kamu ingin memukulku, mengapa kamu tidak menyerang? Kamu benar-benar tidak berguna. Wang Mang berteriak dengan dingin. Nafas Jian Feiliu menjadi berat. Di samping, mata Lu Ming dan Xian Yanxing menjadi dingin dan aura kuat terpancar dari tubuh mereka. Kakak Lu, Nona Xie, ayo pergi. Kata Jian Feiliu. Suaranya serak dan sepertinya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa situasinya tampak sangat rumit. Dia tidak memahami situasinya dan memang tidak nyaman baginya untuk bergerak. Jian Feiliu melihat lagi wanita itu, lalu berbalik dan melangkah pergi. Ayo pergi, Lu Ming berkata pada Xian Yanxing, lalu berbalik untuk pergi. Kamu benar-benar sampah. Suara menghina Wang Mang terdengar dari belakang. Mereka bertiga tidak kembali ke restoran, melainkan langsung menuju penginapan. Di tengah perjalanan, Jian Feiliu tidak mengeluarkan suara. Matanya merah dan tinjunya terkepal. Setelah kembali ke penginapan, Jian Feiliu membuka mulutnya. Saudara Lu, Nona Xie, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak bergerak sekarang? Kata Jian Feiliu. Wang Mang, saya ingat orang yang berada di peringkat 700 dalam daftar 1000 talenta teratas bernama Wang Mang. Mungkinkah itu dia? Petik 2. Kata Lu Ming. Jian Feiliu mengangguk dan berkata, itu dia. Tapi aku tidak melakukan apapun. Itu bukan karena peringkatnya lebih tinggi dariku. Itu karena dia adalah keluarga kuno. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Wang. Klan Wang. Keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Lu Ming mengerutkan kening. Itu benar. Jian Feiliu mengangguk lalu menghela nafas. Kekuatan 6 klan besar kuno terlalu menakutkan. Saya tidak takut, tapi saya harus memikirkan sekte pedang emas. Terlebih lagi, aku harus memikirkan juniorku. Apakah 6 keluarga besar kuno benar-benar sekuat itu? Kata Lu Ming. Tentu saja itu ampuh. Lu Ming, menurutku kamu harus belajar lebih banyak. Apakah kamu tidak tahu pengetahuan umum? Petik 2. Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming. Lu Ming menyentuh hidungnya karena malu. Nona Xie benar. 6 keluarga besar bangsawan kuno memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat itu, ketika Kaisar Bela Diri Di Yi mendirikan Istana Surgawi Surga Empyrean, terdapat total 9 keluarga bangsawan besar. Mereka mengikuti Kaisar Bela Diri Di Yi untuk menaklukkan dunia. 9 keluarga besar bangsawan ini disebut 9 keluarga besar bangsawan kuno. Setiap keluarga kuno memiliki warisan dan bakat yang luar biasa. Kemudian, setiap keluarga diberi teknik budidaya tingkat dewa oleh Kaisar Bela Diri Di Yi sebagai teknik budidaya perlindungan keluarga. Sejak itu, 9 keluarga kuno menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, 3 di antaranya menghilang, dan hanya tersisa 6. 6 keluarga kuno ini dapat dikatakan sebagai kekuatan paling kuat di Istana Kaisar Surga. Mereka semua berada di 9 naga di wilayah Bela Diri Langit. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sub-istana di wilayah utama. Perbedaannya terlalu besar. Jian Feiliu menjelaskan. Dia sebenarnya memiliki teknik budidaya tingkat dewa. Mata Lu Ming menyipit. Itu benar. Dikatakan bahwa teknik budidaya tingkat dewa klan kuno melengkapi garis keturunan mereka, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Misalnya, sekte pedang emas saya bisa dikatakan sangat kuat di wilayah cahaya emas. Kita dapat menutupi langit dengan satu tangan dan memiliki ahli embrio roh tahap puncak. Namun, dibandingkan dengan klan kuno, kami masih kalah jauh. Setiap klan kuno memiliki banyak keberadaan alam dewa spiritual yang kuat. Jian Feiliu menghela nafas. Lu Ming mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Keluarga kuno seperti itu dapat memusnahkan sekte pedang emas hanya dengan satu pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Ada apa dengan wanita itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Feiliu tidak menjawab. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya.
Jika saudara Jian tidak mau menjawab, lupakan saja, kata Lu Ming. Ai, tidak banyak. Wanita itu aslinya adalah adik juniorku, dan kami adalah kekasih masa kecil. Suatu ketika, saat kami pergi berlatih, kami bertemu Wang Mang. Wang Mang menyukai kakak mudaku pada pandangan pertama, dan kemudian mengirim seseorang dari keluarga Wang ke Sekte Pedang Emas untuk melamar. Keluarga Wang adalah raksasa, jadi beberapa tetua di Sekte Pedang Emas secara alami bersedia menikahinya. Yang menggelikan adalah kakak mudaku juga bersedia, hehe. Setelah Jian Feiliu selesai, dia menertawakan dirinya sendiri. Tatapan Lu Ming dan Xian Yanxing berkedip-kedip, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Kata-kata Jian Feiliu sederhana, tetapi keduanya bisa menebaknya secara kasar. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan Lu Yao. Dulu, bukankah Lu Yao juga melakukan hal yang sama? Untuk mencapai kekuatan yang lebih kuat, dia telah meninggalkannya. Hal seperti itu tidak hanya terjadi pada Lu Ming. Di dunia seni bela diri di mana yang kuat memangsa yang lemah, hal seperti itu terjadi di mana-mana. Tidak perlu terlalu takut. Saat pertarungan demi keberuntungan karma dimulai, ada aturan di mana-mana. Ketika generasi muda bertengkar, generasi tua biasanya tidak boleh ikut campur. Bahkan jika kita membunuh Wang Mang itu, para tetua keluarga Wang tidak boleh ikut campur. Mata Xian Yanxing menjadi dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 728 Bahasa Indonesia. 728 api yang mengamuk membakar seni langit. Itu benar. Ada banyak ikan di laut. Saudara Jian, kamu harus meletakkannya. Lu Ming menepuk bahu Jian Feiliu dan tidak banyak bicara. Sulit bagi pihak luar untuk membantu dalam masalah seperti ini. Dia harus menghadapinya sendiri. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Sekarang, hanya ada 20 hari tersisa sebelum dimulainya pertarungan peringkat Raja Surgawi. Lu Ming ingin meningkatkan kemampuannya secepat mungkin dalam 20 hari ini. Para jenius dari 6 keluarga kuno yang mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa benar-benar menakutkan. Lu Ming sendiri telah mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa, teknik naga perang yang sebenarnya. Dia sangat menyadari betapa mengerikannya teknik budidaya tingkat dewa. Teknik naga perang yang sebenarnya memungkinkan dia untuk mengolah 10 kali lipat inti esensialnya. Itu selalu menjadi dasar dari kekuatan tempur Lu Ming yang kuat. Dalam hal ini, meskipun itu adalah teknik tingkat dewa, itu pasti akan sangat menakutkan. Pertarungan untuk mendapatkan peringkat Raja Surgawi pasti akan sangat brutal. Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan duduk bersila di depan pohon kuno pemahaman jalan. Dia mengeluarkan kristal niat bumi dan mulai berkultivasi. Setelah 9 matahari tertinggi muncul dan mengobrol dengan Lian Chang, dia kembali ke kuil tertinggi dan tertidur lelap. Kaca, dia menghancurkan kristal niat bumi, dan sulur niat menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Dan EBSP, kristal niat ini adalah kristal niat bumi kelas menengah. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 hari telah berlalu. Lu Ming telah memajukan konsep bumi ke puncak tingkat 1 yang lebih rendah. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus tingkat atas. Pada saat ini, Lu Ming merasakan sedikit hambatan. Dia sebenarnya menemui hambatan pada pencapaian kecil konsep bumi tingkat pertama. Untuk konsep lainnya, Lu Ming hanya menemui hambatan setelah dia mengembangkannya hingga batas level pertama dalam sekali jalan. Alam esensi bumi memang merupakan alam esensi khusus. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 9 esensi umum. Karena dia telah mencapai kemacetan, Lu Ming berhenti berkultivasi dan berencana berjalan-jalan di luar. Dia membuka pintu dan berjalan keluar, hanya untuk melihat sesosok tubuh lewat dan keluar. Saudara Jian, tatapan Lu Ming berkedip. Sosok itu adalah Jian Feiliu. Saat itu sudah malam dan Jian Feiliu tampak sedikit cemas. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah dan dia mengikutinya. Sosok Jian Feiliu sangat cepat. Dia seperti pantom ketika dia berkeliling beberapa jalan dan muncul di gang yang sepi. Lu Ming menuliskan susunan untuk menyembunyikan auranya dan mengikuti di belakang Jian Feiliu dalam diam. Jian Feiliu tidak memperhatikannya. Apa? Lu Ming muncul di atap sebuah rumah. Dia melihat ke bawah dan melihat seorang wanita di gang. Dia adalah adik magang junior dari Jian Feiliu. Mengapa kamu memanggilku ke sini? Jian Feiliu memandang wanita di depannya dan berkata dengan suara dingin. Kakak senior,
Apakah kamu benar-benar membenciku? Wanita itu memandang Jian Feiliu dan tersenyum sedih. Benci kamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa memaksanya. Jika aku harus membenci seseorang, aku harus membenci diriku sendiri. Saya membenci diri saya sendiri karena dilahirkan dalam keluarga miskin dan memiliki bakat yang buruk. Tidak peduli seberapa keras saya berkultivasi, saya masih tidak bisa dibandingkan dengan Wang Mang itu. Jian Feiliu menertawakan dirinya sendiri. Kakak senior, saya salah. Saya benar-benar salah. Saat ini, wanita itu tiba-tiba tersenyum sedih. Tubuh halusnya bergetar dan air mata jatuh. Apa yang sedang terjadi? Jian Feiliu mengerutkan kening. Kakak senior, kamu harus menyelamatkanku. Aku ingin meninggalkan binatang itu. Sejak saya mengikutinya, dia tidak pernah memperlakukan saya sebagai manusia. Dia telah melecehkan saya setiap hari. Kakak senior, saya mohon. Aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Wanita itu berjalan ke sisi Jian Feiliu, meraih lengannya, dan terus menangis. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan melihat lengannya dipenuhi bekas luka yang tebal. Semua bekas luka itu berasal dari cambuk. Binatang itu menyiksaku setiap hari, mencambukku, dan meninggalkan luka di tubuhku. Dia bahkan tidak mengizinkanku menggunakan energiku untuk menyembuhkan lukaku. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin meninggalkan dia. Kakak senior, saya ingin meninggalkan dia. Seharusnya aku tidak menyetujuinya. Aku seharusnya tidak setuju. Wanita itu terus menangis, dan air matanya terus mengalir. Binatang, binatang. Jian Feiliu mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tidak baik. Di atap, pandangan Luming tiba-tiba beralih. Tidak jauh dari situ, beberapa seberkas cahaya terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pendekar pedang, kamu berani bertemu kekasih lamamu di belakangku. Kamu sedang mencari kematian. Raungan kemarahan bergema di dunia. Saat berikutnya, 3 sosok mendarat di gang. Wang Mang. Wanita itu menjerit dan wajahnya menjadi pucat. Jian Feiliu, beraninya kamu menyentuh wanitaku. Kamu harus mati hari ini. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Wang Mang. Tubuhnya diselimuti api ungu, dan suhunya sangat tinggi. Dinding rumah dan lantai di bawah kakinya langsung menguap. Temperaturnya sangat tinggi bahkan bisa menguapkan batuan padat. Api yang membakar langit. Murid Jian Feiliu berkontraksi dengan tajam. Teknik api yang membakar langit adalah teknik budidaya tingkat dewa, teknik pamungkas keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Berdebar, Wang Mang melangkah keluar dan melompat menuju Jian Feiliu. Tombak yang terbentuk dari api muncul di tangannya dan dia menebas ke arah Jian Feiliu. Bus! Mata Jian Feiliu berubah menjadi emas saat pedang emas muncul di tangannya. Cahaya pedang emas menembus malam seolah bisa membelah langit yang gelap. Namun, itu tidak bisa membelah tombak Wang Mang. Ledakan. Suhu yang mengerikan membakar segalanya. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Itu diuapkan oleh api. Aliran ki emas dan ungu melonjak ke langit dan ke awan. Jian Feiliu mundur dengan cepat. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan untuk menahan suhu yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Ada pertempuran besar yang terjadi. Keributan yang mengerikan. Di dekatnya, banyak orang yang khawatir dan terbang. Tiba-tiba, sosok muncul ke segala arah. Itulah teknik api yang membakar langit. Dia adalah surga favorit keluarga Wang. Wang Mang? Ini Wang Mang. Dia berada di peringkat ke-700 dalam daftar 1000 talenta teratas. Orang lain sepertinya adalah Jian Feiliu. Dia akan melawan Wang Mang. Beberapa orang mengenali keduanya dan cukup terkejut. Jian Feiliu, hanya ini yang kamu punya. Saya sangat kecewa. Seluruh tubuh Wang Mang bersinar dengan api ungu, membuatnya tampak seperti dewa api. Suhu yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan bahkan udara pun terbakar. Tempat di mana Wang Mang berdiri menjadi ruang hampa. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tombak api itu menembus langit malam menuju Jian Feiliu. Cahaya keemasan di tubuh Jian Feiliu hampir padat. Itu berubah menjadi baju besi emas. Dia memakainya dan cahaya pedang emas meledak lagi. Tapi kali ini, Jian Feiliu mundur lebih jauh. Cahaya keemasan di tubuhnya bergetar seolah akan runtuh. Bus! Bus! Kedua lelaki tua yang datang bersama Wang Mang muncul di samping wanita itu.
Salah satu dari mereka meraih bahu wanita itu. Kakak senior, wanita itu berteriak. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku akan membunuh kekasih lamamu hari ini. Wang Mang berteriak dingin dan maju selangkah, menyerbu ke arah Jian Feiliu. Kaisar Naga Abadi Chapter 729 Bahasa Indonesia. 729 menekan Wang Mang. Adik perempuan, Jian Feiliu mengertakkan gigi dan terbang ke langit. Kamu tidak bisa melarikan diri. Wang Mang melangkah maju dengan aura yang mengesankan. Api ungu itu terlalu menakutkan. Kemanapun dia lewat, ruang itu berubah menjadi ruang hampa. Keluarga Wang adalah keluarga kuno. Bakat garis keturunan mereka adalah tipe api, yang sangat mengejutkan. Hal ini terutama berlaku bagi keturunan langsung keluarga Wang. Dikatakan bahwa mereka dapat membangkitkan garis keturunan yang disebut api surgawi ungu tertinggi. Garis keturunan ini, jika dikombinasikan dengan teknik budidaya tingkat dewa, Inferno yang membakar langit, dapat mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Lu Ming tidak terburu-buru mengambil tindakan. Jian Feiliu harus menghadapi masalah ini sendiri. Namun, jika Jian Feiliu dalam bahaya, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tebasan penghancuran emas. Jian Feiliu menggeram. Cahaya keemasan yang menyilaukan di sekujur tubuhnya menyatu seolah-olah terkondensasi menjadi pedang di tangannya. Perasaan yang sangat tajam menyebar dari pedang. Segera, cahaya pedang emas gelap menebas ke arah Wang Mang. Teknik bela diri tingkat setengah dewa. Murid Wang Mang menyusut saat dia mengeluarkan raungan pelan. Segera, api di tubuhnya meningkat tajam. Istirahat ekstrim ungu. Tombak ungu menyembur keluar, menyebabkan ruangan bergemuruh. Ledakan yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Cahaya pedang emas gelap hancur dan tubuh Jian Feiliu terlempar jauh. Dia batuk darah di udara. Bahkan ada api ungu di tubuhnya. Mereka terbakar dengan ganas seolah-olah mereka akan membakar Jian Feiliu menjadi abu. Kamu memiliki teknik bela diri tingkat setengah dewa. Sayang sekali Anda tidak mengolahnya dengan baik. Itu adalah teknik bela diri orang lain dan bukan teknik bela diri garis keturunan. Anda ingin menghentikan saya, mati. Wang Mang berteriak sambil melangkah maju dan menyerang Jian Feiliu. Apa yang dia gunakan adalah teknik bela diri garis keturunannya sendiri. Meskipun dia tidak berada di level setengah dewa, dia sangat dekat dengannya. Dengan kombinasi teknik api mengamuk tingkat dewa yang membakar langit dan garis keturunan api surgawi ungu yang ekstrim, dia mengalahkan serangan Jian Feiliu dalam satu gerakan. Teknik bela diri tingkat setengah dewa Jian Feiliu diperoleh dari Gunung Suci Dunia Bawah Tanah. Dia baru saja mulai mengolahnya, jadi itu tidak terlalu kuat. Tentu saja, dia bukan tandingan Wang Mang. Jian Feiliu telah kalah. Apakah dia akan dibunuh oleh Wang Mang? Petik 2. Klan Wang terlalu kuat. Garis keturunan mereka sangat menakutkan, dan dengan tambahan teknik budidaya tingkat dewa, siapa yang bisa mengalahkan mereka? Dia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan di level yang sama. Jian Feiliu kuat, tapi dia tidak bisa lepas dari kekalahan. Itu benar. Selama ini, 10 Raja Surgawi teratas dalam peringkat Raja Surgawi ditempati oleh 6 keluarga kuno. Posisi teratas dalam peringkat Raja Surgawi juga ditempati oleh para jenius dari 6 keluarga kuno. Jangan bicara tentang daftar Raja Surgawi. Bahkan yang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas ditempati oleh 6 keluarga besar kuno. Hanya setelah kebangkitan Sekte Mayat Surgawi barulah ada orang jenius yang bisa bersaing dengan orang jenius dari 6 keluarga besar kuno. Di tengah seruan semua orang, tombak Wang Mang telah menebas ke arah Jian Feiliu. Tampaknya kekalahan Jian Feiliu sudah dipastikan. Ledakan. Pada saat ini, pancaran tinju yang besar menembus kehampaan dan menuju ke arah Wang Mang. Siapa di sana? Kamu berani menyerangku secara diam-diam. Wang Mang berteriak dengan marah. Dia mengubah arah tombaknya dan mengayunkannya ke arah pancaran tinju. Ledakan. Terjadi ledakan keras, dan tubuh Wang Mang bergerak sedikit, mundur 3 langkah. Sesosok ramping melangkah keluar dan berjalan ke arah Jian Feiliu. Itu adalah Lu Ming. Saudara Jian, kamu baik-baik saja, kata Lu Ming. Saudara Lu, aku minta maaf karena telah mempermalukan diriku sendiri. Orang ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Jian Feiliu sudah memadamkan api di tubuhnya dan terengah-engah.
Tidak apa-apa. Luming tersenyum dan menatap Wang Mang, matanya memancarkan semangat juang yang kuat. Teknik budidaya tingkat dewa, teknik api yang membakar langit. Saya akan mencicipinya hari ini. Itu kamu. Wang Mang mengenali Luming dan mencibir, "Nak, jangan berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu mengalahkan sampah yang berada di peringkat terbawah daftar 1000 talenta teratas. Jika Anda ingin merasakan nyala api yang membakar langit, bersiaplah untuk dibunuh. Dengan hanya kamu, aku khawatir kamu tidak sedewasa orang lain." Luming tersenyum tipis. Meskipun teknik budidayanya kuat, itu juga tergantung pada siapa yang mengolahnya. Tidak dikatakan bahwa seseorang akan menjadi kuat dan tak terkalahkan setelah mengolah teknik budidaya tingkat dewa. Ambil contoh teknik naga perang yang sebenarnya. Jika orang lain mengolahnya, mereka mungkin tidak dapat berkultivasi ke alam tertinggi dan memiliki 10 kali lipat energi sebenarnya. Kekuatannya akan berbeda tergantung siapa yang mengolahnya. Maksud Luming jelas. Wang Mang belum menguasainya. Kata-kata yang luar biasa. Mata Wang Mang menyipit, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terus menyerang Luming. Dia mengayunkan tombaknya, membakar segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Luming melemparkan tinju bintang peledak dan melayangkan pukulan. Sinar pertama berisi dua konsep langit dan bumi, guntur dan api. Ledakan. Cahaya tinju dan tombaknya bertabrakan, menciptakan ledakan yang dahsyat. Kekuatan yang sangat kuat. Ternyata Anda telah memahami dua keinginan. Sayangnya, ini hanya level 1, dan Anda ingin menghentikan saya. Membunuh. Wang Mang melangkah maju, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi api. Seolah-olah matahari ungu muncul di langit malam. Ada semakin banyak orang di sekitar. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul dan memperhatikan dengan cermat. Sebagian besar orang-orangnya adalah raja tingkat puncak yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran daftar Raja Surgawi. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memahami kekuatan tempur orang lain dan membandingkannya dengan dirinya sendiri. Beberapa dari mereka bahkan masuk dalam 700 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, dan beberapa dari mereka adalah penatua yang sangat kuat. Alam niat yang dipahami Wang Mang adalah alam niat api. Jelas sekali dia telah mencapai level 2. Ah, benarkah? Kalau begitu, tambahkan satu lagi. Mentalitas angin juga meledak. Ketiga mentalitas tersebut bergabung dan meledak, mendorong kekuatan tinju bintang yang meledak hingga ekstrim. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, seberkas cahaya memenuhi langit, menerangi seluruh kota. Luming tidak bergerak, tapi Wang Mang mundur. 3 maksud. Mustahil. Ekspresi tidak percaya melintas di mata Wang Mang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mampu mengembangkan ketiga niat tersebut hingga tingkat seperti itu. Istirahat ekstrim ungu. Aura Wang Mang meledak saat dia melakukan teknik bela diri garis keturunan kelas atas tingkat surga. Api ungu itu sepertinya mampu menembus segala rintangan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak memenuhi standar. Luming mencibir dan inti penting dalam tubuhnya beredar dengan liar. Baru saja, Luming tidak menggunakan semua inti esensialnya. Jika dia menggunakannya sekarang, dia akan menghancurkan siapapun yang levelnya sama dengan esensi sejatinya. Cahaya tinju dari tinju bintang yang meledak bahkan lebih menakutkan. Luming melancarkan lusinan pukulan dalam sekejap. Setiap pukulannya seperti bintang jatuh, terbang menuju Wang Mang. Ledakan, ledakan. Suara ledakan terus terdengar. Setelah beberapa lusin ledakan, sosok Wang Mang mundur dengan cepat, darah tumpah dari mulutnya. Dia terluka dan sepenuhnya ditekan oleh Luming. Sialan, serang dan bunuh dia. Wang Mang berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sosok kedua tetua itu berkedip-kedip dan mereka menerkam Luming. Kedua tetua ini sama-sama berada di tingkat raja tingkat puncak, tapi mereka pasti sudah hidup sangat lama. Selain fakta bahwa alam langit dan bumi mereka belum menembus ke tingkat kedua, mereka sangat menakutkan dalam semua aspek lainnya. Kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Wang Mang. Keduanya bergabung dan menekan Luming. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memukul dua telapak tangan berturut-turut. Kedua telapak tangan ini biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Penjara yang menekan seni surga. Dengan dua suara tumpul,
Kedua lelaki tua itu mundur dengan cepat, darah muncrat dari mulut mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 730 Bahasa Indonesia. 731 orang, satu keluarga. Para penonton di sekitarnya terkejut. Dua tetua yang kuat menyemburkan darah dari telapak tangan Luming. Kekuatan tempur Luming sekali lagi mengejutkan semua orang. Rambut panjang Luming berkibar tertiup angin. Dia berjalan maju dan mengejar kedua tetua itu. Nak, berhenti. Suara Wang Mang terdengar. Dia berdiri di belakang adik perempuan Jian Feiliu, dan aura kekerasan menyelimuti dirinya. Nak, jika kamu berani menyerang lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhnya? Luming mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka Wang Mang begitu hina sehingga dia akan menggunakan nyawa Feng Ting untuk mengancamnya. Feng Ting adalah nama murid junior sister Jian Feiliu. Melihat Luming telah berhenti, ekspresi Wang Mang berubah menjadi menyeramkan. Bocah, hancurkan kultivasimu sendiri. Kalau tidak, wanita jalang ini akan mati sekarang. Hahaha, Wang Mang, kalau tidak salah, wanita ini adalah istrimu, kan? Luming tertawa. Anda mengancam saya dengan nyawa istri Anda. Apakah seekor anjing memakan kepalamu? Juga, yang disebut murid dari keluarga kuno itu seperti kamu. Saya benar-benar telah membuka mata saya. Luming tidak menyangka Wang Mang begitu tidak tahu malu. Dia sebenarnya menggunakan istrinya sendiri untuk mengancam Luming. Luming terdiam. Bang, Luming terus melangkah maju dengan tatapan mengancam, jika kamu ingin membunuhnya, silakan saja. Aku bahkan tidak mengenal wanita ini. Namun, saya khawatir Anda, Wang Mang, harus menanggung nama baik karena membunuh istri Anda dan mengancam musuh Anda di masa depan. Ledakan, ledakan, telapak tangan Luming menyerang dan menekan segalanya. Kakak laki-laki itu memuntahkan seteguk darah dan salah satu lengan mereka meledak. Sial, mundur. Wang Mang meraih Feng Ting dan segera mundur. Kedua tetua itu juga mundur dengan cepat. Luming tidak melanjutkan. Dia masih mengkhawatirkan kehidupan Feng Ting. Jika Wang Mang benar-benar menjadi gila dan membunuh Feng Ting, Jian Feiliu mungkin akan merasa tidak enak. Jian Feiliu, kamu sampah. Apakah Anda hanya tahu cara bersembunyi di balik orang lain? Jangan khawatir, saat aku kembali, aku akan mengawasi jalang ini. Semua ini karena kamu. Suara marah Wang Mang terdengar. Kakak senior. Wajah Feng Ting menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Adik perempuan. Mata Jian Feiliu merah dan dia mengepalkan tinjunya tapi dia tidak berdaya. Dan kamu, bocah nakal, tunggu saja. Beraninya kamu menyakiti orang-orang keluarga Wang saya. Akan kulihat bagaimana kamu mati. Wang Mang segera berteriak pada Luming dan pergi bersama anak buahnya. Luming menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Baru saja, dia memiliki kemampuan untuk membuat Wang Mang tetap tinggal, tapi lalu bagaimana jika dia tetap tinggal? Konsekuensinya adalah akhir dari Feng Ting akan menjadi lebih menyedihkan, dan bahkan Jian Feiliu pun akan terlibat. Dia tidak takut, tapi dia harus mempertimbangkan Jian Feiliu dan Feng Ting. Jian Feiliu melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Mang dan dalam keadaan linglung. Lalu, tubuhnya mulai bergetar. Sampah, aku sampah. Jian Fei dan Liu Nanan bergumam pada diri mereka sendiri. Saudara Jian, Luming mengerutkan kening. Kondisi Jian Feiliu sedang tidak baik. Sampah, saudara Lu, aku adalah sampah. Aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai dan hanya bisa menyaksikan dia diintimidasi dan dipermalukan. Katakan padaku, apakah menurutmu orang sepertiku layak disebut favorit surga? Apakah kamu masih layak hidup di dunia ini? Mata Jian Feiliu lesu dan dia tampak putus asa. Seolah-olah dia telah kehilangan seluruh semangat juangnya. Luming mengerutkan kening. Jian Feiliu berada dalam kondisi berbahaya. Hati seni bela dirinya berada di ambang kehancuran. Ledakan. Aura kuat keluar dari tubuh Luming. Tombak panjang muncul di tangannya. Sinar tombak yang tajam diarahkan ke glabella Jian Feiliu. Jian Feiliu merasakan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya keemasan bersinar di tangannya dan pedang tempur emas muncul. Dia memblokir pancaran tombak dan mundur dengan cepat. Dia memandang Luming dan berkata, Saudara Lu, apa maksudnya ini? Apa maksudmu? Aku akan membunuhmu. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh aku.
Mengapa kamu ingin membunuhku? Jian Fei mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Apa gunanya sampah sepertimu di dunia ini? Pukulan kecil dan kamu sudah tidak bisa pulih, apa gunanya mengembangkan seni bela diri? Sebaiknya aku mengirimmu pergi. Aura Luming sombong dan suaranya yang jernih melanjutkan, jalan seni bela diri penuh duri dan kesulitan. Yang perlu kita lakukan bukanlah mundur, tapi maju dengan berani. Dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa menghancurkan segalanya. Jika kamu ingin menyelamatkan kakak mudamu, kamu harus menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga kamu bisa meremehkan semua orang. Apakah menurutmu seorang raja yang mulia akan mempunyai nyali? Bukankah nenek moyang keluarga kuno semuanya berawal dari manusia biasa? Apa gunanya keluarga Wang? Selama aku cukup kuat, aku sendiri yang bisa menjadi keluarga kuno. Suara Luming seperti bel yang besar, terus-menerus menyerang hati dan jiwa Jian Feiliu, menyebabkan tubuh Jian Feiliu bergetar. Kekuatan? Kekuatan? Iya, selama aku punya kekuatan yang cukup, aku bisa menyelamatkan suster junior. Selama aku punya kekuatan, aku bisa menghancurkan segalanya. Jian Feiliu bergumam pada dirinya sendiri. Jejak cahaya perlahan kembali ke matanya. Lalu, dia menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Sepertinya ada dua pedang dewa emas yang menembus langit. Pedang tempur emas muncul di atas kepalanya, seolah bisa menghancurkan langit. Pada saat ini, Jian Feiliu sepertinya telah menyadari sesuatu dan berubah. Saudara Lu, terima kasih banyak untuk ini. Jian Feiliu membungkuk pada Luming sebagai rasa terima kasih. Kali ini, itu terlalu berbahaya. Hatinya terhadap seni bela diri hampir runtuh. Jika hati seni bela dirinya runtuh, budidayanya tidak akan bisa maju lagi. Dia bahkan mungkin diserang oleh iblis hatinya dan menderita penyimpangan Qi. Kata-kata Luming seperti pencerahan yang membangunkannya. Bahkan menyebabkan dia mengalami transformasi. Dia memahami teknik seni bela diri dari garis keturunannya, teknik seni bela diri garis keturunan yang bahkan lebih kuat. Dia sangat berterima kasih kepada Luming. Saudara Jian, tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya berbicara dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ayo pergi. Kemudian, keduanya kembali ke penginapan. Namun, kerumunan di sekitar sedang berdiskusi dengan hangat. Siapa anak itu? Kata-kata yang besar, kamu benar-benar meremehkan keluarga Wang. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kuno. Dia sungguh sombong dan tidak tahu tempatnya. Tunggu dan lihat saja. Orang terpilih dari klan Wang tidak akan melepaskannya. Wang Mang hanya dianggap biasa di klan Wang. Suara diskusi menyebar dan segera, berita pertempuran itu menyebar. Keesokan paginya, Luming, Xian Yanxing, Jian Feiliu, dan 29 ahli sekte pedang logam lainnya terbang ke arah barat. Tablet Raja Surgawi ada di sana. 100 mil jauhnya, sebuah tablet batu besar menjulang ke langit. Tingginya 1000 meter dan lebarnya ratusan meter. Tidak ada kata-kata di satu sisi tablet batu itu. Itu benar-benar kosong, dan ada 27 anak tangga batu di bawahnya. Tangga batu itu sangat besar dan panjang. Dapat dilihat bahwa 7 anak tangga teratas berwarna merah tua, tetapi tidak ada seorang pun di atasnya. 20 anak tangga batu di bawahnya berwarna abu-abu, warnanya sama dengan tugu batu. Ada banyak angka dalam 20 langkah ini. Satu demi satu, mereka duduk bersila di tangga, seolah sedang berkultivasi. Apalagi jumlah penduduknya menurun dari bawah ke atas. Anak tangga pertama memiliki jumlah orang paling banyak, dan semakin tinggi, semakin sedikit orang yang ada. Hanya ada satu sosok yang duduk bersila di anak tangga ke-19, dan tidak ada seorang pun di anak tangga ke-20.